warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurtasya dari kelas 10 OTKP SMKN 1 Sungai Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mata pelajaran Simkomdik atau simulasi komunikasi digital mengenai komunikasi dalam jaringan. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama mengenai komunikasi telah dilakukan sejak manusia pertama kali diturunkan ke bumi. Para ahli mengartikan komunikasi antara lain sebagai berikut. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Robbins, tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa adanya komunikasi. Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pikiran atau gagasan dari satu orang kepada orang lain yang apabila informasi dari orang yang menyampaikan pendapat atau komunikator dapat dimengerti oleh pihak yang menerima informasi atau komunikan. Begitupun sebaliknya. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi dapat membantu penyampaian informasi yang diperlukan oleh individu maupun kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Kedua, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Tentunya setiap organisasi memiliki wewenang dan juga garis pandang yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi dapat membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para anggota apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bekerja, serta apa yang dapat mereka kerjakan untuk memperbaiki kinerja, yaitu di bawah standar. Yang keempat, sebagai ungkapan emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial, komunikasi yang terjadi dalam komunitas tersebut untuk menunjukkan apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dan perasaan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pertama, komunikasi lisan atau verbal. Itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, bahasa isyarat, maupun gambar. Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan ataupun informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal ataupun tulisan maupun secara nirkata atau nonverbal. Kemampuan seseorang berkomunikasi sendiri diukur dari seberapa akurat informasi ataupun pesan yang dikirim oleh komunikator
dapat diterima oleh komunikan. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu atau online mengacu pada suatu kegiatan membaca, menulis, berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan internet maupun komputer. Komunikasi yang terjadi dalam dunia semu tersebut sering disebut dengan cyberspace. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960. Peneliti Amerika mengembangkan sebuah protokol bernama ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969, yang memungkinkan mengirim atau menerima informasi atau pesan melalui komputer. Komunikasi daring dalam dunia pendidikan sendiri dimulai pada tahun 1980 setelah pengembangan atau penyebaran komputer pribadi yang sering kita sebut dengan personal computer. Sementara itu, pada tahun 1990-an pertama kali muncul yang namanya World Wide Web atau WWW. Dalam jaringan memiliki tujuan bagi para penggunanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data-data dalam jumlah yang besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Dukungan pengendali jarak jauh memungkinkan para pengguna dapat mengendalikan komputer maupun perangkatnya dari jarak jauh dan komputer secara terpusat atau tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Memudahkan pengelolaan dan pengaturan data antara dua perangkat ataupun lebih. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan dibandingkan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan komunikasi daring, para pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu secara langsung. Adanya komunikasi daring, kita dapat menghemat biaya transportasi. 3. Efisiensi waktu. Daring dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan sebuah perjalanan. Komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun pihak yang berkomunikasi tidak berada di tempat yang sama. Terintegrasi. Si daring terintegrasi dengan jaringan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk membantu pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, bagi dokumen. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring juga mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi lebih aktif berkomunikasi dalam dunia maya. Keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, maka akan semakin banyak orang dapat berpartisipasi baik dalam sebuah diskusi maupun yang ada di dunia internet. Nah, tentunya selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan.
Di antaranya sebagai berikut. Pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, dan bahasa tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Sanaannya, komunikasi daring memerlukan hardware dan software mendukung tas berkomunikasi dalam dunia internet. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring pada tempat dan waktu yang tidak semestinya dapat membuat kita mengabaikan atau menunda hal penting lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai komunikasi akan memengaruhi keserempakan waktu pun komunikasi. Dapat dua jenis komunikasi daring. Pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau sinkron adalah komunikasi daring yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dan pada waktu yang nyata atau real time. Contoh komunikasi daring sinkron ada pertama text chat, kedua video chat. Komunikasi asinkron atau tidak serempak adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan terjadi pada waktu yang tidak bersamaan dengan waktu tunda atau delay time. Contoh komunikasi daring asinkron adalah sebuah forum, rekaman simulasi virtual, atau menulis dan berkomunikasi melalui World Wide Web. Terdapat beberapa komponen pendukung yang harus tersedia sebelum melakukan komunikasi secara daring atau online. Komponen tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hardware atau komponen perangkat keras. Contohnya seperti komputer, handset, mikrofon, dan perangkat internet. Kedua, komponen perangkat lunak atau software. Contoh komponen perangkat lunak yang sering digunakan dalam komunikasi daring adalah Skype, Facebook, Google+, dan juga WhatsApp, serta yang lainnya. Komponen yang ketiga adalah brainware atau komponen perangkat nalar. Termasuk dalam komponen ini adalah manusia sebagai user yang terlibat dalam komunikasi daring yang mengatur penggunaan perangkat lunak serta perangkat keras. Penjelasan dari saya mengenai komunikasi dalam jaringan. Atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak pengajar, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak sekali kekurangan dalam video pembelajaran yang saya buat ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.